Karena orang kalau meninggal di atas kesyirikan, sudah tahu padahal itu adalah kesyirikan, karena tabarruk ini ibadah. Anda palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia syirik. Satu-satunya dosa yang tidak Allah ampuni itu dosa syirik. Dosa apapun, levelnya di bawah syirik, silakan Anda sebutkan. Dosa apapun, tapi levelnya di bawah syirik. Mati orang dengan dosa tersebut, nggak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan diampuninya masih besar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada istilah yang disebut dengan kata tabarruk. Dari kata bahasa Arab tabarraka yatabarraku tabarrukan, mencari berkah. Dan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ia adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kemudian kita melakukannya kecuali berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini bahwasanya Al-Mutabarik, yang maha memberikan berkah atau keberkahan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatabarakallahu ahsanal khaliqin." Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan berkah sebaik-baik pencipta. Ini prinsip dasar seorang muslim, bahwasanya dia meyakini keberkahan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menafsirkan atau menerjemahkan atau mendefinisikan kata berkah dengan al-khairul katsir wa dawamuhu, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi apapun, hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi siapapun. Tapi ini prinsip dasar kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberkahi sesuatu atau seseorang. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan berkah, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan.
Ada waktu-waktu yang diberkahi, ada tempat-tempat yang diberkahi, ada amal-amal yang diberkahi, dan ada benda atau orang yang diberkahi. Contoh mudah misalnya waktu-waktu yang diberkahi, bulan Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Juga di antara waktu yang diberkahi adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan lebih spesifik bagian dari Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, malamnya. Kalau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu siangnya. Kemudian setiap hari juga ada waktu-waktu yang diberkahi seperti waktu sahur. Kata Nabi Muhammad SAW, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di waktu sahur itu ada keberkahan. Dan waktu-waktu yang lain yang disebutkan dalam sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, ia adalah waktu yang diberkahi. 2, ada tempat-tempat yang diberkahi. Contoh mudah seperti Makkah Al-Mukarramah dan Madinah An-Nabawiyah atau Madinah Al-Munawwarah. Wabil khusus untuk kota Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini adalah salah satu contoh tempat yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwal baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Dalam surah Ali Imran ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang diperuntukkan untuk segenap umat manusia adalah rumah ibadah yang ada di Bakkah. Bakkah adalah nama lama untuk Makkah. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama diperuntukkan untuk segenap umat manusia adalah rumah ibadah yang ada di Bakkah, mubarakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tempat tersebut diberkahi. Wa hudan lil alamin, dan petunjuk untuk semesta alam. Kemudian ada amal-amal yang diberkahi. Rata-rata amal saleh. Semua amal saleh yang kita lakukan, jika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sesuatu, Nabi Muhammad SAW perintahkan kita sesuatu, maka yakinlah amal tersebut adalah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Anda melakukannya, Allah akan berikan kepada Anda kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Berbakti pada orang tua, amal saleh diberkahi. Membaca Al-Quranul Karim, amal saleh diberkahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Kitab Al-Quran aku turunkan kepada Muhammad SAW, mubarak, diberkahi. Diberkahi dengan cara membacanya, diberkahi dengan cara membacanya dan mengamalkan isinya. Bukan kemudian hanya mengoleksi mushaf Al-Quran di rumah, membawa kemana-mana mushaf Al-Quran, menaruhnya mungkin di dashboard mobil, rapih kemudian di rak rumah kita dengan semua edisi, dengan semua terjemahan. No. Ingin mendapatkan berkah dari amal saleh dengan membacanya, yaitu Al-Quranul Karim. Faham kita dengan isinya, maka amalkan. Dan kemudian ada orang-orang yang diberkahi seperti para nabi dan juga orang-orang yang saleh. Mereka diberkahi dengan ilmu mereka. Maka cara mencari berkahnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang saleh ini, ikuti mereka. Ambil ilmunya. Ambil faedah dari mereka. Hormati, muliakan. Dan jangan kemudian berbuat atau bersikap berlebihan terhadap mereka. Ini untuk orang-orang saleh yang masih hidup. Jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian juga ada benda-benda yang diberkahi, di antaranya dan yang paling mudah adalah air Zam-Zam. Dan cara tabarruknya, minta berkah atau mencari berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala pada air Zam-Zam dengan meminumnya, bukan dengan cara yang lain. Mandi dengannya, sampoan dengannya, no. Meminumnya.
Makanya dari keterangan singkat ini kita dapatkan dua kaidah. Siapapun di antara kita ingin tahu bagaimana sebenarnya tabarruk yang syar'i itu, bagaimana tabarruk yang disyariatkan itu, syaratnya cuma dua atau kaidahnya ada dua. Pertama, ia berlandaskan dalil. Kita tidak mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tertentu, tempat tertentu, amal tertentu, orang tertentu, benda tertentu, kecuali Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya bahwasanya semua hal tersebut diberkahi, atau Nabi Muhammad bersabda tentangnya semua hal tersebut diberkahi. Dalil. Tidak bisa kemudian kita bikin-bikin. Tempat ini berkah, tempat itu diberkahi. Dan ini terjadi banyak kesalahan di kalangan kaum muslimin. Kalau contoh mudah misalnya yang ada di tanah suci Mekah sana, rada keluar sebenarnya. Bagaimana sebagian kaum muslimin ketika haji atau umroh mengeluarkan semua daya dan upaya untuk naik Jabal Nur, untuk masuk Gua Hira. Kenapa Pak? Berkah. Untuk naik Jabal Thawr dan masuk Gua Thawr. Untuk apa Pak? Berkah. Nah ini. Gua Hira di Jabal Nur itu tempat bersejarah, iya. Tempat yang diberkahi, tidak ada dalil. Gua Thawr, ia tempat bersejarah. Nabi Muhammad SAW bersembunyi dengan Abu Bakar kala itu untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tempat bersejarah, iya. Diberkahi, tidak ada dalil. Untuk apa kemudian kita menghabiskan waktu, tenaga, sudah capek kita pergi ke sana, tak taunya mengunjungi tempat-tempat berkeyakinan ia diberkahi, padahal nol. Tidaklah orang naik Jabal Nur untuk masuk Gua Hira kecuali zuhurnya pasti lewat, asarnya pasti lewat. Tinggi. Padahal kita tahu keutamaan salat di Masjidil Haram adalah 100.000 pahala. Bagaimana seorang kok tidak bisa membuat prioritas dalam amalnya? Dan bisa jadi haji Anda haji satu-satunya, umroh Anda satu-satunya. Kita belum tahu kapan lagi kemudian kembali ke sana. Maka belajar betul-betul manasik haji, manasik umroh. Agar sampai ke sana tidak ikut-ikutan. Orang ke sana 4 jua, orang ke sana 4 jua. Kenapa gerang? Berkah aja. Berkah dari Hong Kong. Dalilnya tidak ada. Syarat yang kedua, ketika dalilnya sudah kita temukan seperti Ka'bah Al-Musyarrafah, Makkah Al-Mukarramah, dalilnya sudah jelas dalam Al-Quranul Karim, surah yakni Ali Imran 96. Maka kaidah yang kedua, cara tabarruknya harus sesuai dengan syariat. Nggak bisa asal-asalan. Kita contohkan Ka'bah misalnya yang ada di Mekah. Maka dia untuk persyaratan pertama terpenuhi. Ia adalah tempat yang diberkahi. Dalilnya ada, jelas. Terpenuhi syarat yang pertama. Maka syarat yang kedua, lakukanlah ibadah di sana sesuai dengan yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Tawaf Anda di sana. Cium Hajar Aswad. Silahkan iltizam kalau Anda mampu. Iltizam itu adalah menempelkan wajah, dada, dan 2 telapak tangan di multazam. Begini nih, doa tapi seperti ini. Dalam multazam itu jaraknya antara Hajar Aswad dan ujung pintu cukup untuk 2-3 orang saja. Salat di sana monggo, baca Quran di sekitarnya silahkan. Lakukan amal-amal saleh yang Nabi Muhammad lakukan, itulah cara tabarruknya. Jangan sampai misalnya tempatnya sudah benar. Ini Ka'bah Al-Musyarrafah di Mekah Al-Mukarramah. Tapi tak taunya Anda mengusap semua sisi Ka'bah. Atau beriltizam di semua sisi Ka'bah karena di situ nggak dapat. Ah, di pojok yang lain deh. Tempatnya sudah benar, tapi kemudian cara Anda salah, maka percuma. Apalagi misalnya satu tempat dalilnya saja tidak ada, maka syarat kedua nggak bakal ada. Tentang Gua Hira misalnya,
tentang Gua Thawr misalnya, dalilnya saja tentang dua tempat tersebut, atau Jabal Rahmah misalnya, dalilnya saja tentang tempat-tempat tersebut diberkahi saja tidak ada. Maka kalau Anda bertanya, bagaimana ya Rasul waktu itu mencari berkah kepada Allah? Nggak akan ada. Karena dalil tempat-tempat itu diberkahi tidak ada, apalagi syarat yang kedua tidak akan terpenuhi. Kita bawa ke Indonesia. Terkadang kita di Indonesia ini, subhanallah, katakanlah betul-betul ini adalah kuburan orang saleh. Betul-betul kita tahu ada orang saleh dikubur di sana. Apakah kemudian ada dalil dia adalah tempat yang diberkahi? Nggak ada. Subhanallah. Apalagi yang terjadi baru-baru ini, betul-betul tempatnya itu nggak ada isinya. Dan ini terjadi di banyak tempat. Begitu mudahnya kita dikelabui oleh sebagian orang. Ada kuburan keramat. Siapa? Orang soleh fulan, wali fulan, ustadz fulan, habib fulan. Di mana? Di situ. Dibikin tempat doang, isinya ketika dikeduk, nggak ada isinya. Begitu mudahnya kita ini dibodohi oleh sebagian orang. Kenapa? Karena nggak punya prinsip. Karena nggak tahu kaedahnya. Bagaimana seharusnya tabaruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tempat tertentu. Kalau orang katakan keramat berarti karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalilnya nggak? Nggak bakal ada dalilnya di Indonesia kok. Kalau Anda ingin ziarah kubur, kuburan banyak, nggak perlu safar untuk melakukan ziarah kubur di Pematang, seabrok kuburan. Kata Nabi Muhammad SAW, zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhir. Ziarahilah kuburan karena ia mengingatkan kalian akan kematian. Gak perlu safar untuk ziarah kubur. Di sekitar kita banyak. Dan terkadang seorang terfitnah dengan ketika sudah sampai tempat itu, mesti dia bertawasul dengan yang sudah meninggal itu. Nah ini bahasan yang lain lagi. Kita sedang bahas tabaruk, tapi di saat yang sama terkadang orang kalau sudah sampai kuburan yang katanya orang saleh, bukan yang katanya, kuburan orang saleh, kuburan wali, mesti kemudian fitnah berikutnya adalah dia akan bertawassul, menjadikan orang saleh ini wasilah antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah meninggal, dia waktu meninggal saja dikuburkan. Dia dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Sudah meninggal, sudah mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Anda minta-mintai. Makanya dakwah tauhid ini masih panjang. Kesyirikan masih merajalela di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh di Banjarmasin. Yang terakhir, yang ngikuti media sosial. Kenapa tadi ulun sebutkan contoh dengan air Zam-Zam? Sekarang kita bicara air. Disebutkan katanya ditemukan beberapa piring baskom bertulisan huruf-huruf hijaiyah atau bertuliskan ayat-ayat tertentu. Keramat katanya, mendatangkan berkah katanya. Orang Banjar kadang kalau menangkan itu langsung hibak, minta banyu ya Allah. Oh, banyu? Mana banyu Pak? Subhanallah. Kalau praktek Anda adalah ingin minta air ruqyah, datangi orang solehnya, habibnya, tuan gurunya, ustadznya. Ustadz tolong ruqyah air ini. Dia bacakan Al-Fatihah, terima kasih. Karena kita tahu terkadang iman kita tidak setebal itu. Kita berbaik sangka bahwasanya orang soleh ini pasti beda imannya. Maka ketika dia meruqyah air, jauh lebih dahsyat imbasnya dibandingkan yang lain. Ambil air, bacakan Al-Fatihah dan minum. Bukan kemudian dipercikkan ke mobil biar berkah, kemudian dipercikkan ke toko biar berkah. Air Zam-Zam saja tabaruknya kepada Allah itu dengan diminum, bukan dengan dipercikkan, bukan dengan kemudian dimandikan, no, diminum. Jauh mungkin contoh itu karena ya air Zam-Zam walaupun mudah sekarang kita dapatkan. Tapi mintalah kepada orang soleh, boleh. Ini enggak, subhanallah. Dari mulut ke mulut, antri langsung dan pasti mendatangkan duit, enggak bisa enggak. UUD, ujung-ujungnya duit. Makanya dakwah tauhid ini masih panjang.
Mendakwahkan ketauhidan kepada Allah ini masih lama. Karena kesyirikan selalu merajalela di setiap waktu dan juga tempat. Karena iblis tidak pernah akan rela kita meninggal di atas keislaman dengan mengesahkan Allah. Karena iblis sudah berjanji bahwasanya saya akan sesatkan mereka semuanya. Iblis sudah berjanji. Iblis itu level hasadnya, ya level hasad dia sebagai iblis. Dia tidak menginginkan nikmat Nabi Adam hilang. Dia tidak menginginkan nikmat Nabi Adam hilang dan pindah ke dia. No, itu level 1, level 2. Level hasadnya iblis, iri dan dengkinya iblis, saya ingin semua dari anak cucu Nabi Adam, Adam dan semua anak cucunya, yuk bareng saya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini target jangka panjang. Makanya yang selalu dia serukan adalah kesyirikan. Karena orang kalau meninggal di atas kesyirikan, sudah tahu padahal itu adalah kesyirikan, karena tabaruk ini ibadah. Anda palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia syirik. Satu-satunya dosa yang tidak Allah ampuni itu dosa syirik. Dosa apapun levelnya di bawah syirik, silahkan Anda sebutkan. Dosa apapun, tapi levelnya di bawah syirik, mati orang dengan dosa tersebut, nggak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan diampuninya masih besar. Karena dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian kita meremehkan dosa, jangan. Tapi kalau orang meninggal dan meninggal di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah ampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah, An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Siapa yang berbuat syirik sampai mati tidak bertobat. Tapi kalau di masa lalu kita pernah berbuat kesyirikan, na'udzubillah, sekarang kita sudah bertobat, selesai. Alhamdulillah masih hidup dan sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan-keyakinan menyimpang tentang mungkin seorang yakin akan gespernya, pendengnya, sabuknya, bahwasanya ini akan mendatangkan keamanan untuk saya, menjauhkan dari saya kemadharatan. Sejauh apapun saya keluar rumah, saya pasti kembali untuk memakainya karena merasa tenang, nyaman. Syirik. Anda meyakini benda mendatangkan manfaat atau menampik madharat dengan sendirinya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawah syirik bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Makanya harus kita selalu tebarkan ilmu ini. Sampaikan dakwah ini kepada orang-orang terdekat kita. Kalau masing-masing melakukannya akan besar. Lingkup kita beda-beda. Tapi kalau lingkup kita misalnya keluarga masing-masing, semuanya akan paham. Untuk bab tabarruk, pahami dua kaedahnya. Ada dalilnya enggak? Enggak ada, enggak usah udah. Oh, ada dalilnya. Caranya gimana? Kamu sudah belajar enggak dari Nabi Muhammad? Belum, belajar dulu. Satu bahasan khusus berkaitan dengan tabarruk kepada orang saleh, tapi tabarruk dengan sosoknya. Kita akan sebutkan pada khutbah yang kedua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamassa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jamaah Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan contoh bahwasanya orang-orang saleh diberkahi dengan ilmunya, maka kemudian dengan amal salehnya, maka cara tabaruknya dengan nuntut ilmu mereka, mengambil manfaat dari mereka. Ini untuk siapapun orang saleh atau wali di muka bumi ini. Tapi boleh enggak salaman? Boleh, salaman boleh, cium tangan boleh, terlepas dari perdebatan, asal tidak berlebihan. Bukti Anda menghormati, tapi jangan berlebihan daripada itu. Terkadang sebagian orang berlebihan, mau mencari berkah dari orang saleh, tapi kemudian hadir pengajiannya nggak pernah.
Nuntut ilmunya nggak pernah. Mendengarkan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad yang kemudian dia sampaikan sebagai wejangan nggak pernah. Satunya, guru, kawakah mencari berkah? Ini orang-orang saleh terkadang mereka terfitnah karena sikap kita yang salah. Bisa jadi orang salehnya tahu hukumnya, tapi kalau sudah kemudian dielu-elukan, bahkan mungkin na'udzubillah dituhankan, fitnah itu muncul. Disebutkan dalam kitab Talbis Iblis, bagaimana iblis mengelabui orang-orang saleh dengan kemasyhuran, dengan popularitas. Kamu ini orang saleh, lihat kamu ketika pengajian yang hadis ratusan ribu. Ini orang cuma minta sorban kamu, kasih, mereka ingin cari berkah. Kawakah guru sorbannya? Sejadahnya guru, cara mencari berkah sejadah. Siwaknya guru, siwak dimintanya juga. Pajeronya bang guru, kadang kawan pajero. Kadang-kadang kita mintanya hal yang remeh-remeh ya. Minta bekas kopiah, minta bekas surban, minta bekas siwak, minta bekas baju, minta bekas tapi. Ulun sering diminta nih tapi nih. Ya Allah, akhi beli. Murah 50.000 aja, cari motif kayak punya saya. Nyari berkah teh, enggak, saya tahu diri saya. Cari orang soleh yang lain. Mbak dimintai mobilnya nggak dari Julung Sindin. Ada satu pengecualian, kita boleh bertabaruk dengan seorang, tapi dengan sosoknya cuma satu orang saja, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Selainnya orang soleh, wali, mereka berilmu tinggi, cari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu mereka. Serap ilmu yang mereka sampaikan, kemudian amalkan ilmu tersebut. Itulah tabaruk kepada Allah melalui orang soleh. Nyari berkah kepada Allah, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan, tapi lewat orang soleh melalui ilmunya. Bagaimana kemudian dengan sosok? Hanya dengan satu orang, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di banyak riwayat, para sahabat berebut bekas air wudhu beliau. Nabi Muhammad ketika meludah tidak pernah jatuh ke tanah, mesti jatuh di salah satu telapak tangan sahabat, mereka berebut dengannya. Ini hanya terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan, kata para ulama, dengan sesuatu yang terpisah dari tubuhnya langsung. Ya, hanya satu orang ini yang kita boleh mencari berkah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat sosoknya. Dengan sesuatu yang terpisah langsung dari tubuhnya. Kenapa? Karena sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat tidak praktekkan itu kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal, para sahabat tidak praktekkan itu kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali. Orang-orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak berebut air wudhu Abu Bakar, nggak ada. Berebut air wudhu Umar, Uthman, Ali, nggak ada. Karena mereka tahu bertabaruk kepada sosok seseorang itu hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya tuntut ilmu orang saleh, tuntut ilmu para wali. Begitulah cara mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang saleh ini. Lebih parah lagi, terkadang orang solehnya sudah meninggal, Anda minta berkahnya di kuburnya. Waduh, lebih parah lagi. Orang sudah meninggal, siapapun mereka butuh untuk didoakan, bukan diminta-mintai. Ini yang sangat susah untuk didakwahkan, tapi selalu sampaikan. Agar semua kita kemudian belajar, ayo esakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu saja dosa, satu aja dosa. Dosa ini saja tolong dihindari, jauhi, tinggalkan. Apa itu? Berbuat syirik kepada Allah. Berarti yang lain boleh Ustaz? Ya jangan juga. Karena dosa itu akan imbas buruk yang kembali kepada diri ini. Anda ketika berdosa, Anda tidak melecehkan Allah, enggak. Anda ketika berdosa, tiap kali berdosa kemudian Allah kemudian terhina. Atau ketika kita berjamaah, yuk kita tinggalin Jumatan yuk, biarin sekali-kali. Rasai Tuhan yang mana akan disembah satu waktu. Enggak ada manfaatnya untuk, tidak ada madaratnya untuk Allah. Ketaatan yang kita lakukan manfaatnya kembali ke kita. Kemaksiatan yang kita lakukan madaratnya kembali ke kita. Tidak berimbas sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Maka pahami kaedahnya bahwasanya segala sesuatu
Itu harus ada dalilnya berkaitan dengan yang diberkahi. Apakah itu waktu tertentu, tempat tertentu, amal tertentu, orang tertentu, benda tertentu. Datangkan dalilnya. Oke, persyaratan pertama terpenuhi. Yang kedua, bagaimana Nabi Muhammad kala itu tabaruknya kepada Allah, itu yang harus kita pelajari bersama. Terpenuhi dua syarat ini, itulah ibadah tabarruk, cari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu, tempat, amal, orang dan benda tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa disampaikan, mudah bermanfaat, salah dan khilaf ulum mohon maaf. Allah maksum lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.